kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Kami boleh datang kepadamu Bapa. Kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur satu kesempatan Engkau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Roh yang hidup itu memenuhi akan setiap kami. Sehingga kami rela Tuhan terus dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, ajari setiap kami, berikan roh pengertian, pewahyuan untuk kami boleh menangkap akan kebenaran firman-Mu dan jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan juga saudara-saudara yang streaming di rumah. Kita belajar bersama dari Galatia 5 ayat ke-13. Galatia 5 ayat ke-13. Dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, besok kita akan merayakan bersama Hari Kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Biarlah itu juga mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita adalah orang-orang yang juga sudah dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. Karena Tuhan sudah membayar lunas hidup saudara dan saya di atas kayu salib. Saudara, pagi ini Tuhan mengingatkan satu judul take over. Saya bilang take over iya Tuhan. Saya cuma nurut ya saudara-saudara. Bukan gaya-gayaan bahasa Inggris, tapi itulah yang Tuhan mau ya saudara. Saya nurut aja. Take over artinya itu ambil alih. Seperti pujian tadi, saya ngejanjian sama Nova. Tuhan ambil alih seluruh hidupku. Biarlah roh yang hidup itu memenuhi akan setiap kita. Amin ya saudara, biarlah ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Galatia 5 ayat 13 yang kita garis bawahi ialah, janganlah kamu saudara dan saya mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dosa merupakan memisahkan kita dari Tuhan ya saudara-saudara. Yesaya 59 itu ayat 2. Membuat saudara kita ini terpisah dari Tuhan. Membuat saudara dan saya ini tidak bisa melihat Tuhan dan mendengar Tuhan. Ya saudara, oleh sebab itu pagi ini biar kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara itu adalah kesempatan untuk kita tidak lagi hidup di dalam dosa ya saudara. Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Sehingga kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu adalah satu kesempatan untuk saudara dan saya ini ya saudara, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Artinya kita tidak menjadi hamba dosa. Kalau hamba dosa berarti kita nurut dengan apa yang menjadi keinginan daripada si jahat itu ya saudara. Tapi kita punya Tuhan, punya firman,
punya Tuhan di atas Tuhan. Biarlah itu yang menjadi Tuhan buat saya dan saudara. Kebenaran itu yang harus kita hidupi ya saudara. Ayat yang ke-8-nya, Roma 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan saudara dan saya. Karena kita percaya kepada kebenaran firman yang memerdekakan hidup saudara dan saya. Untuk kita tidak hidup di dalam dosa. Dan kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat mematikan setiap perbuatan-perbuatan dosa yang senantiasa sepertinya mau masuk ya saudara, seperti singa yang mengaum-ngaum ya saudara, ketika kita membuka celah maka si jahat itu akan masuk. Oleh sebab itu kita jaga hidup saudara dan saya dengan segala kewaspadaan. Supaya kita selalu ingat apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Karena saudara dan saya ini sudah dimerdekakan dari setiap kutuk dosa. Dan biarlah kita jalani hidup ini ya saudara dengan kebenaran firman. Kita hidup di dalam kebenaran firman. Ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini ada berbeda ya saudara. Yang ke-11. Roma 6 ayat 11. Terjemahan bahasa Indonesia masa kininya. Kalian harus juga menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup dalam hubungan yang erat dengan Allah melalui Kristus Yesus. Jadi kita harus punya hubungan yang erat dengan Allah ya saudara-saudara, supaya kita ini putus dengan dosa. Karena hanya Tuhan yang bisa menjadi pembela saudara dan saya. Seperti ranting, kalau tidak menempel pada pokok anggur yang benar, ia akan mati. Demikian juga saudara dan saya. Ketika hidup saudara dan saya ini menempel pada Tuhan, maka hidup saudara dan saya ini akan berbuah. Ya saudara, kalian harus juga menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup dalam hubungan yang erat dengan Allah melalui Kristus Yesus. Jadi harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan ya saudara. Sehingga Tuhan itu yang akan terus melalui kebenaran firman-Nya mengingatkan saudara dan saya untuk hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan ya saudara. Roma 6 ayat 13 ini bagus. Mengingatkan kepada saudara dan saya juga setelah kita ini menerima kemerdekaan yang daripada Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Senjata kelaliman terjemahan yang lain itu maksud-maksud jahat. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup di dalam Tuhan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya saudara, jadi serahkan seluruh kehidupan saudara dan saya, anggota tubuh kita, seluruh panca indera kita, seperti setiap pagi kita pengurapan panca indera itu juga ya saudara-saudara, untuk kita menyerahkan kepada Tuhan panca indera saudara dan saya untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
senjata-senjata kebenaran dalam terjemahan yang lain itu yang sudah dipindahkan dari kematian kepada hidup, ya saudara. Jadi saudara dan saya ini biarlah dipakai apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Hidup saudara dan saya ini boleh menjadi berkat untuk orang lain. Itulah yang Tuhan rindukan. Hidup saudara dan saya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi melalui hidup saudara dan saya memenangkan banyak jiwa buat kerajaan Allah. Kita pakai seluruh panca indera kita, seluruh anggota tubuh kita ini untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Sehingga kita pakai dengan kekuatan yang daripada Tuhan yang sudah mengambil alih. Izinkan Tuhan ya saudara-saudara untuk saudara dan saya ini di take over oleh Tuhan. Karena tanpa Tuhan, Yohanes 15 katakan, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa ya saudara-saudara. Oleh sebab itu kita harus punya kerelaan. Biarlah Tuhan ambil alih seluruh kelemahan saudara dan saya ini digantikan dengan roh keperkasaan yang daripada Tuhan. Sehingga dengan kekuatan yang daripada Tuhan, hidup saudara dan saya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Roma 6 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 6 ayat 18, bukan Roma 8. Ya, thank you. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Saudara dan saya ini dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini yang Tuhan mau. Hidup saudara dan saya ini punya tujuan ya saudara-saudara. Ketika Tuhan memerdekakan hidup saudara dan saya dari dosa, menebus hidup saudara dan saya dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya ini menjadi hamba kebenaran. Bukan cuma melayani Tuhan ya saudara-saudara. Bukan cuma di panggung menjadi hamba kebenaran. Tapi dalam hidup setiap hari kita ini boleh menyatakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita ini boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi pelita buat saudara dan saya. Sehingga kita ini boleh dipakai oleh Tuhan. Menjadi saluran berkatnya Tuhan. Menjadi hamba kebenaran. Yang memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Dimanapun saudara Tuhan tetapkan ya saudara. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Biar Tuhan yang men-take over hidup saudara dan saya. Bagian kita itu kerelaan saudara. Kalau kitanya enggak rela karena manusia itu punya free will. Punya kebebasan untuk memilih. Apakah kita mau menjadi hamba dosa atau mau menjadi hamba kebenaran. Sekalipun Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Kembali itu pilihan di tangan saudara dan saya. Biarlah Tuhan ambil alih seluruh hidupku ya Tuhan. Untuk saudara dan saya ini boleh menjadi hamba kebenaran seperti yang Tuhan mau. Tetapi kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri ya saudara. Biarkan dan izinkan Roh Tuhan sendiri yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Yang mengerjakannya. Yang sudah yang akan menghidupkan tubuh jasmani kita ini ya saudara-saudara. Dengan rohnya yang hidup di dalam hidup setiap kita. Izinkan Roh Kudus. Roh penghibur itu. Yohanes 14 ayat yang ke-26.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Izinkan Roh Kudus itu yang sudah diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan buat saudara dan saya segala sesuatu apa yang Tuhan katakan dalam kebenaran firman-Nya. Karena manusia itu suka lupa, saya juga suka lupa. Tapi kita bersyukur punya penolong, punya penghibur, punya roh kebenaran yang sudah Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya. Sehingga Roh Kudus itu yang terus menarik kita untuk kembali kepada jalan-jalan yang Tuhan mau. Sehingga kita tidak terlalu jauh, tidak terseret dengan angin-angin yang dunia tawarkan saat-saat ini ya saudara. Tapi kita boleh berpegang teguh kepada kebenaran firman yang Tuhan ajarkan. Karena ada Roh Kudus yang menjadi penghibur, penolong, roh kebenaran itu mengingatkan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Kembali Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sekali lagi sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kehidupan saudara dan saya yang sudah dimerdekakan dari dosa itu tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara dan saya bisa jadi saluran berkatnya Tuhan. Dengan kasih Tuhan saya pun belajar ya saudara. Memang tidak semudah kata-kata melayani orang dengan kasih. Karena kita ini kadang-kadang punya kehendak ya saudara-saudara. Punya keinginan, punya pilihan. Tapi biarlah kebenaran firman ini mengajar kepada saudara saya. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena ada kasih Kristus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kasih itu biar tidak mampet kita salurkan buat banyak orang ya saudara-saudara. Karena kita ini salurannya Tuhan. Ketika tidak dialirkan itu mampet, enggak jalan. Macet ya saudara-saudara, tapi biarlah hidup saudara dan saya menjadi aliran-alirannya Tuhan, menjadi saluran-saluran berkat untuk banyak orang, mengalirkan kasih Tuhan. Amin ya saudara. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi bukan dengan kekuatan dan gagah kita, tapi ada Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya ini menjadi saksi-saksinya Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, roh saudara dan saya, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus itu yang akan memampukan saudara dan saya. Bagian kita harus kerjasama, harus nurut, harus taat dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, kita bisa menyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Biarlah perenungan firman pagi hari ini ya saudara-saudara, membawa setiap saudara dan saya terus mengingatkan. Bukan cuma kita mengingat bahwa negara kita mengalami kemerdekaan 77 tahun. Kemerdekaan itu bukan didapatkan dengan gratis, tapi ada banyak perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita yang dulu ya saudara. Demikian juga saudara dan saya. Yuk, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya, kita harus berjuang sampai garis akhir. Karena darah Yesus yang sudah memerdekakan hidup saudara dan saya dan pilihan saudara dan saya. Biar Tuhan
yang mengambil alih seluruh kehidupan saudara dan saya, sehingga kita ini boleh menjadi hamba kebenaran. Saudara dan saya ini bisa menjadi saksinya Tuhan. Saudara dan saya ini bisa melayani orang lain dan mengalirkan kasih yang dari surga. Biarlah perenungan firman ini mengajak dan membawa setiap kita, ya saudara-saudara, bahwa kita ini hidup karena anugerah, karena sudah ditebus oleh darahnya, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan biarlah kita mau punya kerelaan, terus dibentuk oleh kebenaran firman. Mampukan Tuhan untuk hidup saudara dan saya ini diambil alih untuk apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup saudara dan saya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, karena ada Roh Kudus yang terus mengingatkan dan mengajarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak ada lagi dosa yang menjadi pemisah antara hidup saudara dan saya. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa bersama dengan Roh Kudus melakukan bagian kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk mencapai suatu kemerdekaan itu bisa dilakukan setelah ada perjuangan, ya. Tetapi mempertahankan kemerdekaan itulah yang sangat sukar, ya. Negara kita 77 tahun untuk besok, ya. Besok tepat 77 tahun kemerdekaan, ya. Kalau kita lihat selama 77 tahun negara kita ini bisa merdeka, itu sesuatu hal yang tidak mudah. Ini perlu perjuangan, ya. Perlu mempertahankan sampai negara kita ini bisa tetap merdeka, ya. Karena kita tahu tantangannya tidak sedikit, tantangannya terlalu amat banyak. Nah, ini gambaran dalam kehidupan saudara. Sudah berapa tahun saudara itu menjadi anak Tuhan dan dimerdekakan, ya. Tadi saya katakan untuk merdeka itu anugerah. Saudara dan saya di take over dosanya sama Tuhan di atas kayu salib. Itu anugerah. Begitu saudara dan saya terima Yesus, itu ada sesuatu keselamatan, di take over, ya. Selesai sudah. Tapi untuk mempertahankan kemerdekaan, itulah yang sungguh amat sangat sulit. Suatu gambaran yang pernah saya alami, ada seseorang yang tiba-tiba datang ke saya dengan mengatakan, udah nggak bisa apa-apa, makan pun nggak bisa, ini itu dan sebagainya, utangnya banyak, saudara. Saya tuh mikir gini, yang utang dia, kalau ada masalah begini datang ke saya. Saya bilang, Tuhan, ini bagaimana cara saya harus ngatasin orang ini? Tidak semua orang yang utang saya harus bayari. Tapi kali ini Tuhan ngomong, bayarin nak. Hah? Suruh bayarin. Ya udah. Saya tanya sama dia, coba kamu hitung semua utang kamu tuh berapa sih? Gitu. Dia sebutkan semuanya utangnya ini. Ada ketinggalan enggak? Enggak. Sudah selesai sampai di sini, iya. Jadi akhirnya dibayarin semua utangnya, ya. Bebas kan? Di take over utangnya, ya. Sudah selesai. Saya bilang, kamu jangan berbuat lagi, ya. Hidup benar, ya. Kerja yang benar, ya. Kamsya, ya. Terima kasih semuanya, ya. Ternyata dia mempergunakan kemerdekaan yang diberikan itu dengan berbuat dosa lagi, ya. Utang lagi. Saya bilang, kamu kan udah dikasih tahu nggak boleh utang. Di mana letak rahasianya? Karena dia itu mulai sombong,
Dia merasakan nggak enak kalau dekat-dekat dengan saya. Jadi akhirnya dia itu merasakan kekurangan lagi, mau nggak mau utang lagi. Ini adalah gambaran dalam kehidupan saudara dan saya. Saya merasakan kalau saudara dan saya sudah dilepaskan oleh karena anugerah, ya. Ini kan orang itu sudah dibebaskan utang karena anugerah, nggak pakai bayar apa-apa, nggak apa-apa, dia bebas utang. Tapi karena tidak mempunyai hubungan yang baik dengan saya kembali, ya, mereka tidak mau belajar dan mendekat dengan saya, jadi dia nggak tahu, ya. Sehingga akhirnya mempergunakan kebebasannya dengan berbuat dosa lagi. Sedangkan firman Tuhan tadi katakan, biarlah kamu kalau sudah bebas jangan sampai, ya, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya. Nah, ini yang seringkali ada dalam kehidupan saudara dan saya. Cara satu-satunya tadi Ibu Kuatlan katakan, cara satu-satunya supaya kita tetap tidak hidup dalam dosa, mempergunakan kemerdekaan itu dengan mempergunakan kesempatan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, supaya tidak dilakukan hal itu hanya dengan dekat dengan orang yang sudah menebus dosa kita. Yang kedua, hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara, kita bisa mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, sehingga kita lepas sampai suatu saat Tuhan datang kita boleh dibawa pulang. Cara satu-satunya mendekatkan diri kepada Tuhan, minta Roh Kudus untuk memimpin saudara dan saya, sehingga kita ini tidak akan mempergunakan kebebasan itu. Ada suatu alarm dalam kehidupan kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Ada sesuatu rem dalam hidup kita. Rem itu siapa? Yaitu Roh Kudus. Sehingga kita benar-benar dikatakan mengalami kemerdekaan yang sejati. Amin. Yuk kita berdoa. Sebelumnya saya ingin sampaikan, besok saudara, sore ini kan ada kebaktian, ya. Seperti biasa kebaktian jam 6 sore untuk sore ini. Tapi besok itu kita akan membuat sehubungan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-77. Kita akan membuat sesuatu praise and worship yang berbeda, ya. Kita akan mulai tidak jam 7 tapi jam 6 saudara. Jadi kalau saudara nanti datang jam 7 sudah selesai, ya. Kita akan mulai jam 6 di tempat ini. Kita akan benar-benar mempersediakan diri kita untuk benar-benar membuat penyembahan dan pujian khusus kita akan lakukan untuk minta kepada Tuhan supaya kemerdekaan 77 double porsi sempurna, supaya apapun yang terjadi di masa yang akan datang, resesi kita tahu, kesukaran kita tahu, kegelapan kita tahu sudah ada di depan kita, tapi kita minta sama Tuhan sehati di mana-mana, gereja-gereja, persekutuan-persekutuan, bahkan Batra, kita membuat yang namanya serangan fajar. Artinya bukan kita menyerang negara kita, kita benar-benar melakukan suatu peperangan supaya apa? Negara kita dilepaskan dari segala yang tidak baik. Ya, kita akan adakan bersama-sama dengan sehati, kita nyembah Tuhan, kita muji Tuhan, kita deklarasi, kita merebut segala sesuatu sehingga kekayaan bangsa-bangsa Yesaya 60 akan menjadi milik anak-anak Tuhan. Amin. Jadi besok jam 6 pagi ya, jam 6 sore nanti sore, jam 6 pagi buat besok ya. Jangan terlambat karena kita benar-benar mau
melakukan sesuatu, berdiri buat bangsa kita ya. Karena saudara dan saya mau tidak mau ada di bumi Indonesia. Pertahankan kemerdekaan secara jasmani dan rohani supaya benar-benar negara kita menjadi negara yang berkenan di hati Tuhan. Kita juga harus berdoa untuk pemilu tahun 2022 ya, 24 ya. Ini kita harus benar-benar berdoa minta sama Tuhan supaya Tuhan menunjukkan pemimpin yang berkenan di hati Tuhan. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, supaya segala kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan bangsa ini, kalau memang belum waktunya, Tuhan sanggup untuk memperpanjang semuanya ya. Mari kita bersatu besok jam 6 pagi ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami mempersiapkan diri Tuhan untuk besok. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami mau berdiri buat bangsa ini Tuhan. Kami mau deklarasikan akan kemerdekaan. Kami mau minta Tuhan bahwa Engkau akan membedakan bangsa ini dengan bangsa yang lain. Engkau akan mendengar segala doa-doa seruan jiwa kami. Oleh karena itu siapkan hati kami untuk benar-benar kami mau berdiri buat bangsa ini. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sudah memerdekakan kami. Buat kami mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Supaya di mana Engkau ada, di situ kami ada. Kebenaran-Mu akan membebaskan kami. Yang membuat kami diberkati. Kami tidak mempergunakan kemerdekaan ini untuk berbuat dosa lagi. Tapi kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap berdoa buat pemilu 2024 Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menentukan akan bangsa kami. Siapa yang harus menjadi pemimpin penerus daripada pemerintahan yang sekarang. Engkau tahu Tuhan bahwa negara ini telah dijajah 350 tahun. Semua mindset mereka sudah menjadi mental yang tidak benar. Sekalipun kami sudah merdeka 77 tahun Tuhan. Tapi mental ini belum keluar dari bangsa kami. Kami hanya minta belas kasihan-Mu. Yang bisa mengubah hidup kami, karakter kami hanya Engkau. Oleh karena itu kami mempersembahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau take over Tuhan. Seperti yang Kau kasih tahu hari ini. Take over dalam segala perkara. Sehingga apapun juga yang terjadi dalam negara kami, Engkaulah yang ambil alih dalam segala sesuatu. Karena kami tahu Engkaulah penyelesai di dalam segala perkara. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami percaya Kau akan ambil alih segala sesuatu dalam negara kami. Karena kami meninggikan Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Hari ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa Tuhan. Untuk acara yang diadakan tanggal 17 Agustus di seluruh Nusantara ini Tuhan. Semuanya merayakan dari RT, RW, lurah, camat sampai kepada seluruh sekolah-sekolah dan semua instansi. Semua kami bersatu merayakan hari kemerdekaan double sempurna ini. Kami minta Engkau turut campur dalam perkara ini. Kami berdoa beri keamanan buat bangsa dan negara ini Tuhan. Terutama pada masa-masa upacara yang diadakan di mana-mana. Biarlah keamanan terjadi buat negara kami. Tidak ada kerusuhan, tidak ada bom, tidak ada
apapun yang ingin mengadakan demo-demo dan sebagainya. Biarlah keamanan dalam negara kami terjaga oleh karena Engkau. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Kami berdoa untuk semua aliran-aliran yang non-toleransi tidak akan terjadi buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kau yang akan memberkati Bapak Presiden kami dan semua staf yang saat ini sedang merencanakan, mempersiapkan kemerdekaan. Kau memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk acara sebentar sore. Kami ada kebaktian minta anugerah-Mu turun. Semua kami boleh menyembah Engkau. Semua boleh mendengarkan firman-Mu. Semua boleh dipuaskan dan semua boleh merasakan kehadiran-Mu yang luar biasa di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami tetap minta kepadamu kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Beri kepada kami hari ini benih-benih ketahanan tubuh, daya tahan tubuh yang ilahi memasuki akan tubuh kami, bercampur dengan darah dan sel-sel dalam tubuh kami, sehingga kekuatan ekstra terjadi dalam hidup kami. Kami mendapatkan kekuatan baru, kesehatan baru, daya tahan tubuh yang baru memasuki akan hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hari ini. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang Kau berikan kepada kami memenuhi akan hidup kami, memenuhi akan mata kami, memenuhi akan telinga kami. Urapan turun atas bibir, mulut kami dan hati kami. Bapa, semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau sendiri yang akan menghancurkannya. Berkati Tuhan tangan kami. Hari ini tangan kami olesi minyak. Menandakan kami akan melakukan semua pekerjaan kami bersama dengan pengurapan yang daripada-Mu. Dan kami percaya jatah yang sudah Kau berikan kepada kami hari ini tidak akan kececer. Kami akan terima dengan utuh karena Engkau beserta dengan kami. Biarlah kaki kami juga berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tetapkan untuk kami jalani hari ini. Biar kami berjalan bersama dengan Engkau dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.